Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabar semuanya? Berapa banyak dari kalian siap buat beribadah hari ini? Tapi sebelum kita beribadah hari ini, ada beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Teman-teman, kita punya kebaktian on-site Gilgal Teens di Gilgal Center, yaitu 4 kali jam kebaktian. Jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. Aku mau encourage teman-teman untuk bisa hadir untuk beribadah secara on-site di Gilgal Center. Tapi kalau teman-teman berhalang untuk hadir, teman-teman juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Gilgal Tiwayu. Dan selanjutnya, aku juga mau ajak teman-teman untuk kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Again, waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, ini bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena kita mau bersyukur, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai, dan teman-teman bisa screenshot di layar ini, dan kita bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk kita selama beribadah, untuk kita bisa menerapkan apa yang jadi class rules kita sama-sama. FAR, F-A-R, Focus, Active, and Respect. Aku berdoa, aku mau ajak teman-teman semua, waktu kita beribadah sama-sama, kita fokus, jangan sambil main game, jangan sambil buat yang lain, karena kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak buat kita bisa aktif sama-sama, untuk kita bisa ikut praise and worship. Jangan cuma ditontonin, ini bukan konser, tapi karena kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita kasih pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, aku mau ajak kita respect hadirat Tuhan sama-sama, karena aku percaya walaupun secara online, hadirat Tuhan tetap ada di tempat dimanapun teman-teman berada. So, are you guys ready? Kita mau mulai ibadah kita hari ini, and enjoy the service. As I reflect, I find perspective there in the best and worst days of this life. You were always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my fate. You're the fourth lead in the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. And my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know He's known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me, 'cause through the highs and lows and in between, got it go ahead of me. And when you call me, I will follow. He's the one that's falls beneath my feet. God, it pull me from the deep. Yeah, I don't need to know what the future says, 'cause if the past can talk, it will tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Yeah, my heart says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness.
my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. Cause my hindsight says I can count on this. My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Yes, my heart says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Haleluya. Woo. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan kita, amin. Yeah, you know this song. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let them show you love like it's supposed to be. And the ways it erases all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, come on. Oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, say what? Oh la la. When I let, ready to dance? Come on, for Jesus. Woo. La 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 la. When I let go, then I found life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning me, and I can't resist no more. I live in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is on before you, Lord. Oh, oh. So I let go and I let them show you love like it's supposed to be. And the ways is He erases all the freedom I ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found what? Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Yeah. When I let go, yeah. Come on, clap your hands together for Jesus. So I let go and I let love show me love like it's supposed to be. And always is here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I found life. Oh, when I let go, then I found life. Hey. La 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 la. When I let go, oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Thank you, Jesus, for your blessings, for your faithfulness. Hari ini kami buka hati kami.
isi kami dengan roh api-Mu. Membangkitkan hati kami kembali Tuhan. Let's worship Him. In the crushing, in the pressing, You are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to You into Your careful hand. When I trust You, I don't need to understand. So make me Your vessel, make me an offering, make me whatever You want me to be. I came here with nothing but all You have given me. Jesus, bring Your wine out of me. In the crushing, in the pressing, You are making new wine. In the soul I now surrender. You are breaking new ground. You are breaking new ground. So make me Your vessel, make me an offering, make me whatever You want me to be. I came here with nothing but all You have given me. Jesus, bring Your wine out of me. Jesus, bring Your wine out of me. Jesus, bring Your wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my own wings to carry Your new power today. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. I lay down my own wings to carry Your new power today. Make me Your vessel, make me an offering, make me whatever You want me to be. God, I came here with nothing but all You have given me. Jesus, bring Your wine out of me. Jesus, bring Your wine out of me. Jesus, bring Your wine out of me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, come on church, sing. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Isi kami kembali dengan api-Mu Tuhan, yang membakar hidup kami. Thank you Jesus, thank you God for your blessings, for your faithfulness. Kami bersyukur Tuhan. Thank you, terima kasih Tuhan. Amin. Hey guys, what's up? How's holiday? Aku percaya teman-teman dalam keadaan yang baik semuanya. Dan thank you so much untuk bisa make time untuk tetap beribadah di tengah kita lagi holiday. Di tengah walaupun ibadah secara online, tapi kalau teman-teman tetap make time, ambil waktu untuk beribadah. Aku mau kasih jempol teman-teman buat teman-teman semua. Dan aku appreciate buat waktu yang teman-teman pakai. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita doa dulu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya itu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini, dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. So, hari ini aku mau bahas tentang sequence the basic principle of Christian life yang terakhir, yaitu adalah God's ambassador. Berapa banyak dari teman-teman pernah dibilangin sama orang tuanya, kamu mesti punya manner ya, waktu kamu nanti ketemu om tante, kamu mesti sapa. Kamu kalau misalkan makan di meja bundar, ada makanan datang, jangan langsung makan. Kamu mesti tawarin dulu orang-orang tua. Mereka ambil dulu, baru kamu ambil. Terus kamu makan, kamu mesti bilang, om, tante, makan ya. Teman-teman pernah ngalamin itu? Aku pernah ngalamin kayak gitu teman-teman. Nah pertanyaannya kenapa papa mama kita bisa ngomong kayak gitu ke kita? Karena mereka nggak mau kita mempermalukan nama mereka. Kita kan bawa nama mereka nih. Misalkan Michael Kosasih, the keluarga the Kosasih. Kalau aku buat sesuatu yang memalukan, mereka juga malu. Tapi kalau aku bukan sesuatu yang diancungin jempol, wih hebat ya anaknya sopan. Mereka pun juga ikut bangga. Nah, sama dengan kita semua teman-teman, kita semua adalah anak Bapa di surga. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi, kemanapun kita berada, kita membawa nama Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadinya, kita perlu perhatikan bagaimana cara kita bertingkah laku, bagaimana cara kita punya behavior, agar nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan teman-teman. So that's why hari ini kita mau bahas secara quick, secara simple, bagaimana sih kita bisa menjadi God's ambassador yang baik. Nah, let me start
dengan Matthew 5:13 until 16. You are the salt of the earth, but if the salt lose its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Nah, apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu menentukan apakah nama Tuhan dipermuliakan atau nama Tuhan dipermalukan. So, aku mau ajak teman-teman, kita belajar sama-sama hari ini, apa yang bisa kita lakukan agar kemanapun kita membawa nama Tuhan Yesus dalam hidupan kita, kita menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Kita menjadi God's ambassador yang baik dalam hidupan ini. Are you guys ready? Ada 3 poin yang aku pengen share ke teman-teman, yaitu gini, salt has a characteristic to preserve. Teman-teman pernah tahu tentang garam? Nah, garam itu banyak kegunaannya teman-teman. Kalau yang kita paling sering tahu adalah garam itu buat di dapur agar mengeluarkan cita rasa. Jadi makanan itu ada rasanya enak. Kenapa? Karena pakai salah satu adalah garam. Tapi ada hal lain yang bisa dilakukan garam adalah untuk mengawetkan. Teman-teman, kalau kalian belajar di sekolah biologi, kita belajar kalau orang zaman dulu sebelum ada bahan pengawet, mereka mengawetkan daging itu dengan garam. Kenapa? Karena kalau dilumurin garam, ditimbun di garam, itu dagingnya akan busuknya itu lebih tertunda gitu teman-teman. Jadi lebih awet. So garam itu punya ability untuk bisa preserve, menjaga. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Garam itu memberi impact. Hey, do you guys know you are here to bring impact? Kita ada di tempat ini, kita ada di dunia ini, kita kenal Tuhan Yesus untuk kita menjadi dampak untuk orang-orang sekitar kita. Nah, aku mau cerita Bible story tentang Daniel reveals Nebuchadnezzar dream and saving other and himself. Jadi pada satu kejadian ada seorang namanya Daniel, dia itu adalah orang bangsa Israel yang dibuang ke Babilonia di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Nah, one day raja dia bermimpi nggak enak sampai mengganggu jiwanya. Dia panggil semua orang pintar, semua orang yang bisa baca masa depan, yang katanya bisa baca masa depan di negeri itu, dan tidak ada yang bisa menginterpretasikan apa yang menjadi mimpi raja. Sampai Daniel, karena dia bergaul akrab dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia bisa menginterpretasikan mimpinya raja. Karena kenapa? Karena kalau Daniel tidak menginterpretasikan mimpi raja, semua orang pintar, semua orang ahli nujum di negeri itu, termasuk Daniel, akan dibunuh oleh raja. Nah, kita baca ayatnya dikit ya. Daniel 2:24. Nanti kita sambung lagi ke ayat 46 dan 47. Verse 24, Then Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to execute the wise men of Babylon, and said to him, Do not execute the wise men of Babylon. Take me to the king, and I will interpret his dream for him. Ini bukan karena Daniel dia tahu apa yang jadi mimpi raja, tapi karena dia tahu, dia menyembah Allah Tuhannya yang bisa mengasih tahu apa yang jadi mimpi raja, dan dia bisa diselamatkan karena ada dia menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan tentang mimpi raja itu. So, long story short, raja terpukau, wow, Daniel bisa memberitahu mimpinya raja. Allahnya Daniel yang memberitahu, bukan Daniel, tapi Daniel hanya menyalurkan. Sampai di ayat 46 sampai 47 bilang seperti ini. Then King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. The king said to Daniel, Surely your God is the God of gods and the Lord of kings and the revealer of mysteries.
for you were able to reveal this mystery. Nama Tuhan dipermuliakan di sini teman-teman. Jadi karena Daniel, the wise men, mereka nggak jadi di-execute, dimatiin, tapi diselamatkan. Hey, itu apa yang Daniel buat? Memberikan impact teman-teman. Menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Sama kayak garam itu dipakai untuk menyelamatkan daging biar nggak cepat busuk, dan impact untuk bisa memberikan rasa pada makanan yang kita makan. So, apa yang kita bisa belajar dari sini? What we can do then? Kita garam dunia, terus kita bisa ngapain? Nah, ada contohnya yang aku bisa kasih 2, yaitu teman-teman. Kita bisa, waktu kita bergaul, kita ngobrol sama orang-orang sekitar kita, papa mama kita, saudara kita, kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang ngejek atau menjelekkan. Teman-teman bisa bayangkan kalau dengan mulut yang sama kita bisa angkat hidup orang jadi seneng, tapi dengan mulut yang sama kita bisa menjelekkan orang dan orang itu rasanya pedenya jatuh, jadi nggak pede karena perkataan kita. So, aku mau challenge teman-teman, mulut kita bisa memberikan impact yang baik atau impact yang buruk. So, aku mau ajak teman-teman kita pakai mulut kita memberikan impact yang baik, kata-kata yang baik kepada orang-orang sekitar kita. What we can do, apalagi menolong teman yang kesusahan belajar. Kita mungkin di sekolah pernah ketemu teman yang dia udah belajar susah banget. Kita yang udah bisa menguasai pelajaran kita tahu, kita bisa bantu mereka. Karena waktu kita bisa bantu mereka, mereka bisa kerjakan ujiannya dengan baik, kita menyelamatkan dia dari tidak naik kelas. So, teman-teman, you are the salt of the earth. Kita punya impact dan kita bisa preserve, menyelamatkan, bisa bawa dampak yang baik buat sekitar kita. So, salt has characteristic to preserve. Yang kedua, light has a characteristic to bring light. So, lampu pasti dipakai untuk bisa menerangi ya teman-teman. Teman-teman bisa bayangin kalau aku lagi taping kayak gini, lampunya dimatiin semua. Cuma lihat hitam doang, mana tuh cuma ada suaranya doang. Tapi lampu menerangkan, and light dari yang gak kelihatan jadi kelihatan. So, you are here to be distinctly good. You are here to be distinctly good. Kita ada untuk kita menjadi dampak yang baik buat banyak orang, teman-teman. So, aku mau cerita lagi. Tadi Daniel, sekarang teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. So, I will tell a Bible story about Shadrach, Meshach, and Abednego did not comply to worship Nebuchadnezzar's statue. Jadi, satu hari Raja Nebukadnezar dia bikin patung yang gede, patung dia sendiri gitu, yang tingginya kalau nggak salah kurang lebih, menurut catatan Alkitab, katanya kurang lebih 30 meter. Itu tinggi banget teman-teman, gede banget. Dan dia panggil semua orang-orang, pejabat, gubernur di negaranya, di wilayahnya untuk bisa datang, worship, menyembah patung yang dia buat. Let's read the story. Daniel 3, verse 2, 12, and 28. Aku akan bacakan satu-satu ya. Yang ayat kedua, he then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. Teman-teman bisa bayangin itu orang banyak banget, pejabat-pejabat, gubernur, menteri keuangan, terus pejabat-pejabat yang lain di daerah-daerah lain, semuanya mesti berkumpul. Itu orang banyak banget teman-teman. Ayat yang ke-12, but there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, your majesty. They neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Jadi, Shadrach, Meshach, dan Abednego, mereka tahu raja suruh semuanya menyembah patung raja, tapi mereka nggak mau buat itu teman-teman. Kenapa? Karena mereka mau tetap setia hanya menyembah kepada Tuhan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Allah kita. Lalu long story short, raja marah,
Dan akhirnya mereka dibuang ke perapian api. Dan perapian api itu dipanaskan 7 kali lebih panas. Biar kenapa? Biar langsung mati di situ. So, itu yang terjadi. Itu harganya mesti dibayar sama mereka. Tapi, miraculously, mereka tidak terbakar, teman-teman. Mereka selamat. Bahkan firman Tuhan bilang nggak ada bau gosong di badan mereka. Dan ayat ke-28. Then Nebuchadnezzar said, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servant. They trust in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God." Wow, garis bawahi lagi, nama Tuhan dipermuliakan sini teman-teman. So, apa yang kita bisa belajar? Mereka cuma bertiga teman-teman. Dibandingkan all the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, officials, semuanya mereka cuma bertiga. Itu kayak apa ya? Banyak banget. Tapi mereka memutuskan untuk mereka jadi distinctly good. Mereka membawa dampak yang baik. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Walaupun jumlah mereka bertiga di antara semuanya, tapi mereka bersinar, teman-teman. Teman-teman kalau misalkan lilin ya, di ruang yang gelap, satu lilin nyala, lilinnya kecil, ruangannya gede, tapi satu ruangan jadi terang kan. So, kita mungkin di sekitar-sekitar kita ada orang-orang yang mereka nggak taat sama firman Tuhan, mereka nggak kenal Tuhan, mereka maunya sendiri. Tapi kita sebagai orang yang kenal firman Tuhan, kenal Tuhan, kita mesti jadi orang-orang yang distinctly good. Kita jadi dampak buat mereka, kita jadi light buat mereka. So, what we can do? Kita bisa menjadi orang yang generous. Teman-teman percaya nggak kalau orang-orang sekitar kita tidak semua orang itu generous. Ada yang pelit, ada yang nggak mau repot, ada yang nggak mau susah. Tapi kita jadi orang-orang yang generous, jadi orang yang murah hati. Kita bisa traktir teman kita. Mungkin teman-teman kita akan kaget, hah kenapa lu traktir? Pengen aja memberkati kalian. Itu menjadi suatu dampak baik yang dia beda ya, dia terang di antara orang-orang pelit, dia traktir kita. Atau misalkan kasih pinjaman pen. Well, we know mungkin kalau kita minjemin pennya bisa hilang, tapi ya kita bisa prepare bawa beberapa pen. Jadi kita udah satu pen, kita pinjemin ya kalau emang hilang ya sudah gitu. Tapi kita jadi murah hati, nggak jadi orang yang pelit, teman-teman. Atau misalkan apa? Kita pergi hang out sama teman-teman kita. Beberapa teman kita mereka nggak ada tebengan pulang. Kita kalau bisa tawarkan tebengan pulang, yuk ikut aja. Emang sih jadi repot, tapi kita bisa jadi dampak yang baik buat teman-teman kita. Kita jadi orang yang berbeda, di mana orang mau nebeng dong, gak, ikut dia aja. Tapi kita, yuk nebeng aku. Kita jadi orang-orang yang membawa berkat, membawa dampak baik buat teman-teman kita. So, light has a characteristic to bring light. You are here to be distinctly good. So teman-teman, kita ada garam dunia, kita ada terang dunia, kita ada untuk kita bisa melakukan suatu pekerjaan yang baik, behavior yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ingat Matthew 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, I will close with this statement. No one has ever seen God, but people see at your good deeds and glorify God in heaven. Aku percaya kita bisa menjadi orang-orang yang membawa nama baik Tuhan agar kemanapun kita berada, kita melakukan hal yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita menjadi God's ambassador yang baik dimanapun kita berada. Let's pray. Makasih Tuhan kalau hari ini kami bisa belajar untuk kami menjadi God's ambassador yang baik. Kami tahu kami ini adalah terang dunia, kami adalah garam dunia, kami ada untuk memberikan impact, kami ada untuk menjadi bawa dampak baik, sehingga apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Aku berdoa biar setiap teman-teman mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang terus bicara sama mereka. Kasih pengertian, kasih suatu pengertian yang relevan dengan kondisi mereka masing-masing. Agar firman ini menjadi sesuatu yang hidup, bukan cuma informasi, tapi sesuatu yang kita mau lakukan sama-sama Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Alright, so thank you for listening until the end. Teman-teman, habis ini bisa lanjutin holiday-nya, lanjutin kumpul sama keluarga. Tapi sebelum itu, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Kita angkat kedua tangan kita dan aku mau doa berkat. Aku berdoa berkati teman-temanku semua, biar dimanapun mereka berada, ada kasih karunia Tuhan mengalir. Mereka mengalami kebaikan Tuhan, bukan cuma mereka dengar katanya Tuhan baik, tapi mereka sendiri mengalami kebaikan Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita mengalir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Alright, so happy weekend, happy holiday, and see you guys again next week. Bye.